Oke, baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat petang untuk adik-adik yang menonton video ini di waktu kapanpun. Hari ini kakak akan menyampaikan informasi terbaru tentang sekolah kedinasan ya. Jadi per 8 Juni 2020 pendaftaran sekolah kedinasan sudah mulai dibuka. Tapi seperti biasa, seperti tahun-tahun yang sebelumnya ya, di hari-hari awal pasti servernya pasti penuh ya. Karena servernya penuh, jadinya kalau membuka website SSCASN dan Dikdin itu agak lambat ya, loadingnya lambat, dan malahan bisa tidak terkoneksi dengan baik ya, atau tidak masuk ke webnya. Jadi kakak sarankan kalau mau daftar di hari-hari awal bisa pada saat tengah malam atau saat petang ya, pagi petang, atau pada saat subuh juga bisa. Oke, jadi informasi yang mau kakak sampaikan hari ini yaitu tentang permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat pendaftaran sekolah kedinasan ya. Jadi di sini kakak bersumbernya pada website sscsn.bkn.go.id. Oke, jadi sekalian kakak jelaskan ya tata cara pendaftarannya di sini. Jadi tinggal kalian ketik di browser kalian ya, browser apapun, boleh Firefox, boleh Google Chrome, Internet Explorer, Safari, dan lain-lain, Opera Mini atau apapun boleh ya. Jadi tinggal kalian ketik sscsn.bkn.go.id, kalian enter, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Kalian pilih yang Dikdin ya. Ini jalur sekolah kedinasan yang PNS-nya ya, dari jalur sekolah kedinasan. Ini PNS jalur umum atau nasional, ini jalur yang pegawai kontrak ya. Kalian pilih yang Dikdin. Jadi pilih See More di sini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalau kalian mau daftar, pilih yang daftar sekarang ini ya. Baru bisa kalian pilih login. Jadi kalau misal kalian pilih login, nah ini akunnya yang sudah kalian daftarkan ya. Jadi kalian harus pilih daftar sekarang di sini. Tampilannya seperti ini kalau kalian klik. Nah, mengisi nick, nomor kakak ya yang pada bagian kopnya atau nick kepala keluarga, nama lengkap kalian sesuai KTP. Jadi ini caps lock semua ya. Tanggal lahir sesuai KTP dan masukkan captanya. Nah, jangan lupa di sini ada remindernya. Jika terdapat permasalahan terkait data seperti nick tidak ditemukan atau nick dan kakak tidak cocok, harap menghubungi dinas atau Dukcapil di kabupaten atau kota domisili kalian masing-masing ya adik-adik. Jadi seperti itu untuk pendaftarannya. Nanti kalau sudah selesai pendaftaran sampai selesai, baru kalian bisa login di sini ya. Nah, masukkan nick yang kalian daftarkan tadi, passwordnya adalah yang sudah kalian buat di tempat yang tadi ya, yang pendaftaran sekarang tadi. Oke, itu. Nah, jadi yang mau kakak sampaikan di sini yaitu tentang helpdesk-nya ya. Nah, helpdesk di sini untuk yang permasalahan-permasalahan yang sering keluar pada saat pendaftaran sekolah kedinasan. Jadi yang pada tahun ini. Jadi mau kakak sampaikan ke kalian. Jadi tinggal kalian pilih helpdesk di sini. Nah, jadi untuk alurnya, jadi yang pertama FAQ, baca dulu FAQ-nya, terus ke permasalahan, terus pengajuan instansi, terus mengisi form dan cek status ya. Jadi di sini ada panduannya ya. Nah, di sini ada dua link. Ini panduan untuk buku panduan untuk helpdesk sekolah kedinasan dan buku panduan pendaftaran sekolah kedinasan. Ini link untuk ke kakak cek dulu ya. Nah, ini untuk yang ini belum bisa diakses ya. Jadi belum bisa diakses. Jadi untuk yang baru bisa diakses hanya link yang ini ya. Link untuk yang buku panduan pendaftaran sekolah kedinasan dan buku panduan helpdesk. Nah, buku pendaftaran ini sudah pernah kakak jelaskan ya. Jadi isinya seperti ini adik-adik ya. Jadi ini tata cara pendaftaran di website SSCASN. Oke, jadi ini sudah kakak jelaskan. Jadi kakak langsung loncat ke buku helpdesk-nya ya. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat pendaftaran sekolah kedinasan di website SSCASN. Ya, jadi ini tinggal kalau mau kalian download tinggal klik kanan, pilih download ya. Seperti itu. Nah, ini kakak jelaskan untuk petunjuknya. Jadi menu permasalahannya ada bermacam-macam ya di sini. Nah,
Oke, kakak jelaskan dulu. Oke, jadi ini alur helpdesk-nya ya tadi. FAQ. Jadi baca dulu FAQ-nya, terus memilih permasalahan, lalu melakukan pengajuan ke instansi, mengisi form, dan terakhir cek status. Ya, itu secara singkatnya. Nah, terus cara penggunaan modulnya di bagian helpdesk tadi ya. Jadi ini berandanya ya. Kalian ke bagian helpdesk. Nah, muncul seperti ini. Lanjut ke permasalahan yang pertama, yaitu NIK dan nomor KK tidak ditemukan. Nah, jika pada saat melakukan registrasi NIK dan ataupun nomor KK tidak ditemukan, maka dapat mengisi form seperti gambar di bawah ini. Nah, cara mengakses yang gambar di bawah ini, kalian ke helpdesk yang seperti ini, ke bagian sini ya, yang garis 3 ini ya, ke garis 3 ini. Terus kalian pilih NIK dan nomor KK tidak ditemukan ya. Kalian pilih. Nah, di sini kalian akan mengisi nama, NIK kalian, nomor KK, tempat lahir, kabupaten kota, tanggal lahir, terus mengisi CAPTA. Terus setelah itu submit ya. Nah, seperti itu untuk yang NIK dan nomor KK tidak ditemukan. Oke. Nanti tampilannya seperti ini ya kalau sudah kalian submit. Nah, jadi di sini akan dikasih dua alternatif, yaitu yang pertama pendaftar menghubungi Dukcapil kota masing-masing untuk konsolidasi data. Terus yang kedua bisa juga menghubungi call center Halo Dukcapil dengan mengirimkan data sesuai dengan format berikut. Jadi formatnya kalau mau ke call centernya seperti ini ya. Oke, dengan hotline, WhatsApp, SMS, email. Nah, setelah memilih tombol submit, maka akan diarahkan untuk menghubungi Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di daerah masing-masing. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke data tidak sesuai. Ya, permasalahan selanjutnya data tidak sesuai. Fitur ini digunakan jika pada saat melakukan registrasi, data-data pelamar yang sudah diinput tidak sesuai dengan data yang tersedia pada Dukcapil. Oke, cara mengakses data tidak sesuai ini bisa ke sini ya, ke helpdesk juga, ke garis 3 ini, ke data tidak sesuai. Jadi ini kalian pilih. Terus ya yang diisi sama ya, nama, NIK, nomor KK, tempat lahir, tanggal lahir, terus isi CAPTA dan submit. Nanti waktu di submit tampilannya juga sama ya, seperti ini ya adik-adik. Oke, jadi setelah memilih tombol submit, maka akan diarahkan untuk menghubungi Dukcapil Kemendagri Indonesia di daerah masing-masing. Oke, seperti itu. Terus ke permasalahan yang selanjutnya, NIK didaftarkan orang lain. Ya, fitur ini digunakan jika pelamar tidak bisa melakukan registrasi diakibatkan NIK telah digunakan atau didaftarkan oleh orang lain. Nah, ke bagian ini sama juga ke helpdesk, ke sini ke garis 3, terus ke bagian NIK didaftarkan orang lain. Kalian pilih, akan tampil seperti ini ya. Kalian input nama kalian, NIK, nomor kakak juga, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, bedanya di sini ada diminta upload filenya ya. Ada 3 upload file di sini. Nah, upload yang pertama foto selfie memegang KTP ya. Nah, di sini foto selfie memegang KTP. Ukuran file maksimal 200 KB ya, dengan format PDF atau JPG ya. Kalian upload di sini. Terus yang file upload yang kedua, file scan kartu keluarga ya, kalian scan kartu keluarga kalian yang asli ya, dengan ukuran maksimal 200 KB dengan format PDF atau image ya, diupload di sini. Terus yang terakhir file scan ijazah. Nah, dengan ukuran maksimal 200 KB dengan format PDF atau JPG ya, upload. Jadi wajib kalian upload ketiga file yang diminta tadi ya. Terus jangan lupa pilih CAPTA ya, pilih CAPTA dan submit. Oke. Jadi di sini diisi sesuai yang ada di situ ya. Oke, dilanjutkan dengan memasukkan kode CAPTA sesuai dengan yang ditampilkan pada layar dan kemudian pilih tombol submit. Oke, lanjut ke permasalahan yang selanjutnya, pengaduan perguruan tinggi kedinasan ya. Fitur ini digunakan untuk membantu pelamar mengajukan pertanyaan tertentu kepada sekolah kedinasan yang dituju. Nah, ini cara mengaksesnya juga sama di helpdesk, ke sini ke garis 3. Terus
ke pengaduan PTK ya, pengaduan PTK. Jadi tampilannya seperti ini. Masukkan nama kalian, nik dan nomor kakak kalian. Pilih sekolah kedinasan kalian yang mau kalian tanyakan ya. Terus pilih jenis aduan. Jadi jenis aduannya ada 2 ya di sini. Bisa persyaratan pendaftaran, bisa permasalahan pendaftaran. Terus yang terakhir lain-lain. Nah, lain-lain ini maksudnya adalah di luar 2 ini ya. Di luar 2 jenis aduan ini. Oke, jadi di sini kalian ketik apa permasalahan kalian. Misal di sini, kenapa stan tidak dibuka misal ya. Nah, seperti itu. Ya, maksimal 500 karakter. Lalu isi CAPTCHA kalian, lalu pilih submit ya, seperti itu. Nah, nanti akan mendapatkan nomor tiket ya adik-adik. Oke. Kemudian pelamar harus menunggu dan menyimpan nomor tiket yang tersedia. Ya, jadi nomor tiket ini nanti kalian input ya buat kejelasan pertanyaan kalian. Jadi nomor tiket ini kalian input ke bagian sini ya, ke bagian cek status pengaduan. Ya, masukkan nomor tiket kalian. Jadi kalian bisa mencek status pengaduan kalian apakah sudah terjawab atau belum ya. Semoga sampai sini jelas adik-adik. Lanjut lagi ke verifikasi bukti pembayaran. Nah, fitur ini digunakan untuk pelamar yang bukti pembayarannya belum diverifikasi dalam waktu yang ditentukan. Nah, biasanya kan verifikasi pembayaran itu 1 sampai 2 hari. Misal nih, hari ketiga dan keempat belum ada verifikasi pembayaran di website SSCASN ataupun website sekolah kedinasan yang kalian minati. Nah, kalian bisa melakukannya ke helpdesk ya. Caranya bagaimana? Ke helpdesk sama kayak tadi ya. Pilih yang garis 3 ini, ke verifikasi bukti pembayaran ya. Jadi yang kalian isi nama, nik, nomor kakak, tempat lahir, tanggal lahir, terus upload bukti pembayaran tadi. Nah, jadi bukti pembayaran jangan sampai dibuang ya adik-adik, jangan sampai hilang. Nah, ukuran file maksimal 200 KB dengan format PDF atau JPG ya. Upload filenya di sini. Lalu masukkan CAPTCHA-nya, lalu submit ya. Nanti kalian akan dikasih nomor tiketnya juga. Ya, nah nih. Ya, nanti setelah kalian submit ditunggu dulu, kalian akan mendapatkan nomor tiket ya. Jadi harap untuk menyimpan nomor tiket yang didapatkan. Cara ngeceknya gimana? Juga sama ke sini. Ke bagian cek status pengaduan. Masukkan nomor tiket kalian yang tadi biar tahu perkembangan yang kalian minta itu apakah sudah teratasi atau belum ya. Sudah. Terus ke bagian lokasi lahir tidak ditemukan. Nah, fitur ini digunakan jika pelamar tidak bisa melanjutkan proses registrasi diakibatkan karena lokasi lahir tidak ditemukan. Kan kadang bisa kota yang kalian yang sesuai KTP kalian itu tidak diinputkan di websitenya. Kemungkinan seperti itu. Nah, cara mengaksesnya bagaimana lokasi lahir tidak ditemukan? Ke bagian helpdesk juga, ke garis 3 ini ya, terus ke bagian lokasi lahir tidak ditemukan ya. Jadi isi nama, nik, nomor kakak, negara, kota, terus isi CAPTCHA lalu submit ya. Seperti itu. Nanti akan dikasih nomor tiket juga ya adik-adik. Oke. Setelah mengisi form lokasi lahir tidak ditemukan, maka akan terbit nomor tiket yang harus disimpan oleh pelamar. Oke, sama kayak tadi ya. Terus ke bagian lupa password di sini. Fitur lupa password dapat digunakan jika pelamar tidak bisa melakukan proses login karena lupa password. Nah, cara mengaksesnya juga sama ke helpdesk, ke bagian reset password akun. Ya. Nah, di sini tampilannya. Terus input nama kalian, terus isi nik dan nomor kakak kalian, isi tempat lahir dan tanggal lahir. Nah, pilih pertanyaan pengaman. Nah, pilih pertanyaan pengaman ini jangan asal-asalan ya. Ini yang sesuai kalian inputkan di waktu pendaftaran ya. Pendaftaran di Dikdin itu yang di SSCASN. Kan di situ waktu kalian pendaftaran kan akan diminta mengisi pertanyaan pengaman 1 dan pertanyaan pengaman 2. Nah, jadi isi yang sesuai yang kalian daftarkan ya. Terus isi jawabannya sesuai yang kalian daftarkan juga. Terus mengisi CAPTCHA dan submit. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke bagian
Oh iya. Di sini jika lupa dengan jawaban pengaman 1, maka dapat memilih tautan lupa jawaban pengaman ke-1 yang pada bagian ini ya. Yang pada bagian ini. Nah, ini kan ada kan lupa jawaban pengaman ke-1 ya. Seperti itu. Jika berhasil memasukkan pertanyaan pengaman 1 dan juga jawaban pertanyaan pengaman 1, maka akan diarahkan mengisi password baru seperti pada gambar di atas. Jadi kalau misal ingat ya, dengan pertanyaan pengaman 1 kalian, dia akan langsung seperti ini. Ya. Akan meminta mengisi password baru seperti pada gambar di atas. Setelah selesai memasukkan password baru, lalu pilih tombol kirim. Ya, setelah memilih tombol kirim, maka akan muncul pesan bahwa password telah berhasil direset dan dapat kembali ke halaman login. Ya, oke, seperti itu ya adik-adik. Oke, lanjut ke lupa jawaban pengaman 1. Ya, fitur lupa jawaban pengaman 1 digunakan jika pelamar tidak bisa melakukan login karena lupa password. Jadi ini ada dua kasus ya, lupa password kalian, terus lupa jawaban pengaman 1 kalian. Ya. Jadi cara mengaksesnya bagaimana? Sama juga ke bagian helpdesk ya. Helpdesk ini ke garis 3 ini, terus ke lupa jawaban pengaman 1. Nah, isi nama, nick, nomor kakak, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, di sini kan ada bagian pertanyaan kedua ya. Karena kan waktu pendaftaran kalian ada mengisi pertanyaan 1 dan 2 untuk kalau misal lupa password ya. Pilih pertanyaan pengaman 2 ini jangan juga asal-asalan ya, sesuai yang kalian daftarkan di saat pendaftaran di website SSCASN-nya ya, sesuai yang kalian isikan dan daftarkan ya. Jawabannya juga sesuaikan, jangan sampai beda dengan yang kalian daftarkan. Lalu isi captanya dan submit ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini jika lupa dengan jawaban pengaman 2, maka dapat memilih tautan lupa jawaban pengaman ke-2. Ini keterlaluan sih ya, kalau misal lupa juga. Oke, jadi yang itu tadi ada di sini ya. Kalau misal lupa jawaban pengaman kedua, akan diarahkan ke sini. Oke, jika berhasil memasukkan pertanyaan pengaman kedua dan juga jawaban pertanyaan pengaman 2, maka akan diarahkan untuk mengisi password baru sama kayak yang pertama tadi. Setelah selesai memasukkan password baru, lalu klik tombol kirim. Setelah klik tombol kirim, maka akan muncul pesan bahwa password telah berhasil direset dan dapat masuk kembali ke halaman login ya. Terus yang ini yang paling krusial lagi, lupa jawaban pengaman kedua. Fitur lupa jawaban pengaman kedua digunakan jika pelamar tidak bisa melakukan login karena lupa password yang pertama, terus lupa pertanyaan pengaman 1, terus lupa lagi pertanyaan kedua ya. Cara mengaksesnya bagaimana? Ke website helpdesk juga, ke garis 3 ini, terus ke bagian lupa jawaban pengaman 2 ya. Isi nama, nick, nomor kakak, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, di sini tidak ada lagi kayak lupa-lupa gitu ya. Oke, di sini akan diminta file scan KTP kalian ya, yang asli ya adik-adik, dengan size atau ukuran 200 KB dengan format PDF atau JPG, dan juga file scan kartu keluarga ya, yang asli juga dengan ukuran maksimal 200 KB dan dengan format PDF atau JPG. Diupload keduanya di sini. Terus isi capta dan kirim ya, seperti itu. Oke, nanti akan diberikan nomor tiket ya. Nomor tiket ini nanti akan kalian input di bagian ini ya, ke bagian cek status pengaduan. Nah, isi nomor tiket yang sudah dikirimkan ya, buat mengecek pertanyaan pengaduan kalian apakah sudah dikonfirmasi mereka dengan baik. Oke. Yang terakhir, cek status pengaduan ya. Nah, cek status pengaduan di sini tadi di bagian ini ya adik-adik ya, ke bagian cek status pengaduan. Oke. Pada menu cek nomor tiket pelamar dapat memasukkan nomor tiket yang sudah disimpan sebelumnya. Pelamar memasukkan nomor tiket yang sudah didapatkan, kemudian pilih cek status aduan. Jika permasalahan sudah dijawab, maka jawaban permasalahan akan muncul pada layar ya. Jika dilihat dari nomor tiket di atas, maka nomor tiket tersebut belum dijawab oleh operator ya. Nah, jadi kalau misal muncul kata-kata seperti ini, nomor tiket tersebut belum dijawab ya, belum selesai. Harap diperhatikan bahwa alur jawaban permasalahan yaitu dimulai dari pertanyaan ya. Pada tahap ini pelamar mengajukan permasalahan, terus yang kedua diterima,
Pada tahap ini operator helpdesk menerima permasalahan dari peserta. Ini keterangannya ya. Terus proses, pada tahap ini operator helpdesk memproses permasalahan oleh pihak terkait. Terus yang keempat, jawaban dari permasalahan sudah diperbaharui dan peserta dapat mengecek jawaban dengan memasukkan nomor tiket yang didapat. Oke, jadi seperti itu ya untuk yang buku panduan helpdesk kedinasan 2020. Oke. Ke bagian beranda lagi adik-adik. Ke bagian FAQ ya, ke bagian FAQ. Nah, di sini frequently asked question ya. Pertanyaan seputar SSCASN Dikdin 2020 ya, dari pengertian. Ya, apakah yang dimaksud dengan sekolah kedinasan? Ya, perguruan tinggi kedinasan yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Ya, jadi anggapannya setelah kalian wisuda atau lulus, kalian akan direkrut sebagai pegawainya ya. Di sini sebagai ASN ya adik-adik. Instansi apa saja yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan? Ada 6 berarti ya. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi PKN dan STMKG tidak membuka. Ya, ada STIS, Poltek SSN, Poltekip dan Poltekim, IPDN, STTD dan 10 sekolah tinggi. Terus TIN ya. Apakah nama sekolah kedinasan untuk instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Itu kalau Kemenkumham kan Poltekim dan Poltekip ya. Politeknik Ilmu Permasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Apakah nama sekolah kedinasan untuk instansi Kementerian Perhubungan? Itu banyak ya. Nah, ini ya. Bisa kalian baca sendiri ya. Terus pertanyaan seputar pembayaran. Ya, apa yang dimaksud dengan kode billing? Jadi kode pembayaran yang harus dibayarkan dan diperoleh jika peserta dinyatakan lulus administrasi. Pendaftar diwajibkan memperhatikan kembali syarat-syarat sekolah kedinasan terkait pembayaran kode billing. Ya, bagaimana cara saya mendapatkan kode billing? Ya, tinggal kalian isi data ya. Ya, sampai ke bagian verifikasi. Bagaimana tata cara pembayaran kode billing? Itu ada tata caranya per sekolah kedinasan. Ya. Kode billing dapat dibayarkan ke gerai ATM dengan memilih menu pembayaran atau transaksi lainnya sesuai dengan bank yang tersedia ya. Ini kalau yang menggunakan mesin ATM ya. Masukkan kartu ATM, masukkan PIN, pilih menu transaksi lainnya, pilih menu pembayaran, pilih menu MPN. Masukkan 15 digit kode pembayaran billing, kemudian pilih benar. Selanjutnya akan muncul informasi jumlah pembayaran. Jika sudah benar, kemudian tekan iya. Bagaimana jika sudah bayar tetapi dinyatakan belum membayar? Ya. Nah, ditunggu. Nah, ditunggunya di sini sampai 3 hari ya. Kemudian cek kembali status pembayaran kalian. Kalau misalnya belum bisa, ke bagian helpdesk. Bagaimana jika saya belum bayar tetapi dinyatakan sudah membayar? Oke. Anda dapat melaporkan pada aplikasi helpdesk pada menu aduan instansi. Oke. Lanjut ke pertanyaan seputar pendaftaran. Oke, banyak ya. Apakah yang harus dipersiapkan dalam melakukan pendaftaran? Identitas diri, alamat email aktif, data orang tua, dan nilai rapor dan persyaratan lain yang diperlukan dari masing-masing sekolah kedinasan. Nah, ini dapat kalian lihat di website sekolah kedinasan yang kalian minta ya, yang kalian minati di sini. Bagaimana tata cara pendaftaran untuk peserta yang tidak mempunyai nilai UN di masa pandemi ini? Itu menggunakan SKL ya. Surat keterangan lulus yang diinputkan nilai rata-rata rapot dan nilai ujian sekolah ya. Oke, ini sudah kakak baca ya. Semua sekolah kedinasan itu menggunakan SKL. Untuk yang lulusan tahun 2020 yang tahun ini. Dapatkah saya melamar pada lebih dari satu sekolah kedinasan? Tidak bisa ya. Bagaimana jika ada kesalahan dalam pengisian data? Kalau misal itu belum kalian simpan permanen atau belum kalian kunci, akhiri, bisa diedit. Kalau misal sudah kalian akhiri pendaftaran, itu tidak bisa lagi diedit ya. Apa saja persyaratan khusus untuk mendaftar sekolah kedinasan? Itu cek masing-masing di website sekolah kedinasan ya. Bagaimana jika NIK dan nomor kakak tidak ditemukan? Oke, ke helpdesk tadi sudah kakak jelaskan. Bagaimana jika data kependudukan dan catatan sipil saya tidak sesuai dengan ijazah? Ke helpdesk juga tadi sudah kakak sampaikan. Bagaimana jika data NIK dan nomor kakak dan NIK kepala keluarga tidak sesuai? Ke helpdesk juga. Ya. Dukcapil ya. Intinya kalau ke bagian KTP, NIK kakak itu ke Dukcapil langsung. Bagaimana jika saya belum 17 tahun?
sehingga belum memiliki KTP atau surat keterangan, bisa menggunakan kartu keluarga. Ya. Pertanyaan seputar unggah dokumen. Oke, mengapa saya tidak bisa upload unggah dokumen? Kan di situ ada format dan size-nya ya. Kalau misal tidak sesuai dengan format dan size-nya itu tidak bisa di-upload. Bagaimana cara upload unggah dokumen persyaratan? Oke, pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diupload tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan ya. Berapa ukuran dan tipe file yang diupload itu sesuai dengan kedinasan masing-masing ya. Nah, kalau pas foto 200, KTP 200, ijazah 700, transkrip 400, rapor 500, dokumen lainnya 1 MB, bukti bayar 200, surat penyertaan 700, surat lamaran 400, surat keterangan 500. Nah, ini kan ada catatannya ya. Seluruh file yang diupload disesuaikan kembali dengan persyaratan sekolah masing-masing ya. Jadi di sini semuanya di bawah 1 MB ya rata-rata. Terus bagaimana agar proses upload dokumen dapat lebih cepat? Ya, bersihkan riwayat pelacakan, cache, cookies, gunakan koneksi internet yang cukup stabil. Intinya kalau laptop kalian atau komputer kalian bagus, itu pasti aman kok ya. Atau speknya bagus, tinggi. Dan biasanya awal-awal pendaftaran ini seperti tanggal 8, 9 Juni itu masih penuh ya servernya. Kalau mau daftar di awal-awal bisa pada saat tengah malam atau pada saat subuh. Apakah saya bisa mengupload ulang dokumen yang sudah saya upload? Bisa sebelum kalian pilih akhiri pendaftaran ya. Bisa. Jadi kalau misal kalian sudah akhiri pendaftaran itu tidak bisa lagi mengubah upload kalian ya adik-adik. Oke, pertanyaan seputar login dan koneksi. Oke, ini sepertinya sudah dijawab kakak tadi ya. Yang pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, ini sudah terjawab ya. Ini sudah. Bagaimana mengecek status tiket yang telah diajukan? Ini sudah juga. Oke, ini belum ada ya, belum kakak sampaikan. Bagaimana jika permasalahan yang dihadapi tidak terdapat dalam website Helpdesk SSCSN? Oke, silakan akses website Helpdesk SSCN Sekolah Kedinasan 2020 pada menu pengaduan PTK dan lengkapi form isian tersebut. Oke, bagaimana jika saya ingin menghubungi call center instansi yang saya lamar? Ke bagian call center juga. Oke, ini karena servernya penuh ya. Bagaimana jika saat pengisian pendaftaran koneksi terputus? Itu tetap tersimpan ya kalau misal kalian sudah melakukan pendaftaran. Jadi pada saat login itu otomatis tersimpan walaupun kalian internetnya terputus, kecuali pada saat pendaftaran sebelum login ya. Pertanyaan seputar kartu ujian. Oke, ini yang terakhir ya. Bagaimana jika hasil cetak kartu pendaftaran SSCN Sekdin tidak sesuai dengan isian? Oke, ini belum terjawab. Lakukan clear history, bersihkan riwayat pelacakan, cache, cookies, kemudian refresh browser kalian dengan tekan Ctrl plus F5. Bagaimana cara mencetak ulang kartu informasi akun dan kartu pendaftaran SSCN Sekolah Kedinasan 2020? Oh ya, tinggal di print ulang aja deh ya. Tinggal di print ulang aja. Kan itu otomatis ke download ya. Jadi kalian download ulang ke akun kalian ya adik-adik. Bagaimana cara mencetak kartu ujian? Tinggal pilih, kan di situ ada tulisan cetak kartu ujian ya. Jadi itu setelah kalian melakukan verifikasi sudah selesai dan selesai melakukan pembayaran. Oke, jadi itu aja adik-adik untuk yang FAQ-nya. Ya, FAQ-nya itu aja. Layanan informasi. Nah, ini ya. Untuk daftar instansi aktif yang membuka pendaftaran. Jadi kalau mau kalian tanya-tanya seperti call center, helpdesk, medsosnya ada di sini. Nah, link pengumuman ini adalah yang link pengumuman info pendaftaran ya. Misal kakak buka ke Oke, jadi seperti itu saja adik-adik yang bisa kakak sampaikan untuk informasi sekolah kedinasan kali ini ya. Kakak kira cukup detail kakak menjelaskannya. Apabila ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan ke kakak ya, ke kolom komentar YouTube, atau bisa juga kalian tanyakan di PM ya. Nih kan ada kontak kakak juga kan di sini ya adik-adik, bisa kalian di sini. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.